Suami sekalipun punya alasan, saya kerjakan buat istri supaya hidup enak, buat anak-anak sekolah segala macem. Tapi kalau kerja terus nggak ada waktu buat keluarga juga kacau. Itu kacau. Iya kan? Kacau juga pasti. Ada orang bilang workaholic, kerja mulu. Yang ini nggak diurusin, anak nggak diurusin, nggak bisa. Suami kita nggak sempurna, kita nggak sempurna. Jadi jangan kita merasa udah kitanya yang sempurna banget gitu loh nuntut dia. Harusnya kamu tahu, harusnya kamu harusnya kamu apa, harusnya terus kenapa nggak berbalik kita? Masalah terjadi karena kita tuntut suami kita seperti yang kita mau. Kita kan leher, dia kepala, atau terbalik. Dia yang jadi leher, kita yang jadi kepala sebagai istri. Anak tuh bukan boneka. Saya maunya anak kita mesti ngeles, mesti begini, mesti begitu. Itu kita maunya. Dia lebih banyak mau ke hobinya kan. Buat kita kan kita nggak bisa terima. Dalam arti kalau pintar harusnya jadi juara. Sama seperti saya dari dulu saya nggak pernah nggak juara. Jadi juara antara 1 sampai 3 gitu. Suaminya itu sebetulnya orangnya sih nggak ada masalah. Tetapi ada roh di dalam dia yang membuat dia begitu. Kadang-kadang kesurupan, bisa mukul, bisa segala macam. Sebetulnya bukan dianya. Dia kalau ngerti itu, dia perangi di dalam doa. Iya. Ini keterikatannya suka judi, suka minum, suka berzina. Itu yang dia perangi. Jangan mundur, lawan terus. Betul. Percaya, pasti yang tidak baik akan menjadi baik. Amin. Apalagi dia memperkatakan firman kan. Engkau akan menjadi suami yang baik, engkau akan menjadi suami yang takut akan Tuhan. Terus perkatakan itu akan jadi. Tapi kalau kita terus kutuki kita ini, dia malah jadinya yang makin jadi. Makin jadi. Kamu nggak bener, dasar apa. Nah, udah makin jadi terus ya. Gereja yang paling terkecil terdiri dari rumah tangga ini yang paling kecil. Lah kalau di sininya nggak beres, bagaimana mau melayani? Betul. Jadinya pasangannya nggak mendukung ya. Melayani dulu yang di dalam, yang di rumah tangga dulu dilayani. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat Keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan kita berkumpul lagi di podcast kami Keluarga Hati Ilahi. Saya Ana dan suami saya Edi. Kami sangat bersuka cita bahwa hari ini kami kedatangan narasumber yang juga tidak kalah menarik ceritanya dari narasumber kita yang lain. Dan pastinya di podcast kami ini kami selalu berkomitmen untuk boleh menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya di dalam pernikahan. Nah, narasumber kita ini kami lihat begitu setia melayani Tuhan bahkan dari sejak remaja, dan mereka kemudian menikah, dan di usia pernikahannya juga sudah lama mereka tetap akur di dalam pelayanan. Nah, ini sesuatu yang menarik dan saya percaya ini ada sesuatu penyertaan Tuhan yang luar biasa buat pasangan ini, dan kita mau belajar banyak dari pasangan ini supaya kita sebagai orang percaya semakin dekat dan semakin percaya bahwa Tuhan itu selalu baik, dan juga Tuhan pasti melakukan segala perkara, baik apapun keadaan kondisi pernikahan kita, pemulihan dari Tuhan pasti terjadi. Mari kita mau menyambut narasumber kita hari ini, yaitu Shalom Pak Bambang. Shalom Pak Bu Nani. Shalom. Terima Ibu kasih Nani sudah hadir di podcast kami. Ya, Terima kasih, kami juga sudah diberi kesempatan. kami sangat merasa terhormat ya. Amin. Karena Bapak yang sibuk sebagai gembala dan Ibu juga ya, bisa meluangkan waktu di podcast kami. Oke. Gimana nih? Kita mulai satu pertanyaan awal dulu. Sorry, kenal Pak Bambang udah berapa lama nih? Sebenarnya Pak kenal udah sejak kita gereja di GBI Tamsir ya. Tampak Siring. Kebetulan Pak Bambang itu kan koordinator ibadah 2 kalau nggak salah. masih koordinator pada Ibadah 2 waktu itu. Jadi udah sering ketemu lagi di rumahnya Bu Kety. Betul. Jadi ya memang jodoh lah, kan nggak ada yang kebetulan ya. Dan saya ingat kalau kita setiap kali habis selesai ibadah, walaupun kita waktu itu belum terlalu kenal dekat, selalu Pak Bambang balik badan salaman, dan kita salaman selalu ya waktu itu walaupun belum kenal dekat. Mungkin kita masuk ke pertanyaan paling dasar ya. Iya. Boleh tahu Pak Bambang sama Ibu Nani udah kenalan berapa lama? Udah menikah berapa lama? Kalau kami menikah sejak tahun 91, berarti sudah 30, masuk 34 tahun. Tapi awal ketemu Cinani gimana nih? Nah, awal ketemunya kita itu sedang pelayanan sebetulnya dalam sebuah persekutuan.
pada waktu itu ada persekutuan Jakarta Presenter. Disitulah kami bertemu, tapi sebetulnya nggak ada apa-apa, cuman sebatas ya Tatap muka. tatap muka, tahu hati nggak pernah condong ke sana gitu. Oh, Dan sebaliknya. oh ya, gimana Ci Nani? Eh, Waktu ketemu. waktu ketemu di awal itu sebenarnya saya dapat pernyataan Tuhan. Kita dapat mimpi berpelukan seperti pegang pinggangnya gitu ya, di Ada dalam ring. satu lingkaran putih yang nyala terang gitu. Itu sebelum ketemu Pak Bambang. Sebelum, Oh. jadi saya prinsipnya nggak tahu. Cuma saya memang waktu itu saya doa dalam arti waktu itu saya pengen ke Amerika. Jadi Tuhan, saya kepengen ke Amerika, tapi Tuhan kasih yang berbeda. Waktu itu terus saya tanya maksudnya apa, kita kan nggak ngerti. Waktu terus pada akhirnya Jakarta Presenter ngadain retret antar pemuda, anak muda untuk di Jakarta, dan saya sebagai salah satu panitia diundang untuk ketemu dengan bagian daripada, kalau kita kan tempatnya di American British apa itu? dia ibadahnya di British Council di Jakarta Selatan. Sedangkan saya di Bank of America yang di Kebun Siri. Jadi kita Ada berbeda. gerejanya di situ. Bukan gereja, tapi Persekutuan. persekutuan doa. Persekutuan doa. Jadi ada 2 persekutuan doa. Kita ada rencana untuk bikin retret Oh. untuk anak muda. Nah, saya diutus untuk ke tempat British Council. Waktu begitu masuk saya lihat, kok ini orang yang lagi singer, kok seperti persis banget sama yang Di mimpi. mimpi saya. Oh ya? Iya. Sama percis plek gitu, Bu. Iya, soalnya kan saya lihat dulu kurus banget. Saya lihat, aduh, ini kenapa Cina banget gitu loh. Maksudnya sipit banget dan maka tadi kok kayak mirip-mirip zombie gitu loh. Maksudnya yang kalau kita nonton film Chinese Kurus, gitu, ceking. kurus Kurus ceking ceking. gitu loh. Saya sampai pikir, tapi kita kan uji. Oh, ya. Jadi kita uji, singkat cerita, kita adain retret di puncak. Nah di situ saya minta tanda salah satunya. Saya minta 3 tanda. Jadi yang pertama saya bilang salah satunya kalau dia pulang atau dia apa, karena dia waktu itu lagi dikenalin gitu loh lagi ini. Terus saya bilang, Tuhan kok lucu ya? Kan pernyataan kamu Buat dia Ibu. sama saya, Heeh. tapi kok beda gitu. Tapi ya kalau buat saya secara pribadi saya lebih bersyukur kalau salah, karena terus terang saya sebenarnya suka sama yang di Amerika Oh, oke. gitu. Sebetulnya sudah ada Udah ada. dia Ada suka, calon yang ada memang udah target. lama kenal lagi, Kenal deket deket, sama gitu. orang Jadi- tuanya, karena dari pihak saudara cicinya, suaminya punya cici. Tapi terus di situ saya ada beberapa pernyataan Tuhan juga. Salah satu tandanya itu waktu itu saya bilang kalau dia pulang yang harus dia cari saya. Saya mau tanda itu Tuhan. Saya nggak ngomong nggak apa, saya cuma bicara. Bener juga. Waktu dia balik kan dia pulang ke Jakarta, dia balik lagi. Besoknya yang dia cari cuma saya. Ini lanjut ceritanya. Aneh, itu saya nggak bisa Ya, seperti apa ya, jalan Tuhan itu betul-betul aneh. Kayak ada dorongan gitu Masa ya, Pak? lagi deketin yang ini, pas balik saya jadi kayak playboy gitu. Tahu-tahu hati saya pengen cari dia, itu saya nggak ngerti sama sekali. Oh, Bapak juga ada. Loh, kita sudah sama-sama retret. Enggak, maksudnya Maksudnya udah ada pasangan. bukan Udah ada Lagi pasangan baru, pendekatan. lagi pendekatan PDKT. sama yang Iya. lain gitu. Oh. Tapi dia ngomong begitu kan, pas saya balik, kenapa saya jadi bener-beneran cari dia. Nah dari situ kita kenal, jalan. Sebetulnya yang suka dia ada lagi satu teman saya juga. Oh. Makanya saya nggak pernah. Dan orang itu ada sampai sekarang. Iya. Tapi kita udah selesai, udah beres semua. Mm-mm. Dan dia mengerti gitu. Jadi saya nggak pernah, awalnya tuh bagaimana nggak pernah juga. Tapi sejak itu ya tiba-tiba aja. Nggak gampang juga buat saya pribadi untuk putusin.
ikutin apa yang Tuhan mau atau ikutin daging kita. Kalau bicara istilahnya suka atau cinta atau apapun saya nggak paham, tapi saya sukanya yang sama yang di Amerika. Tapi waktu Tuhan kasih pernyataan juga ada lewat beberapa hamba Tuhan yang tahu-tahu bicara sama saya. Nah ini kan dia panggil saya nama kecil saya Chinese, tapi terus dia bilang ada yang mau masuk dalam kehidupan kamu. Kok Tuhan kasih pernyataan seperti itu? Hah? Saya bilang siapa? Nah saya pikir jangan-jangan nama lain nih. Wah gimana entar? Nggak taunya dia bilang Alo. Saya nama saya. Alo. Iya. Alo. Jadi saya Itu sampai setelah kaget. Panggilan. retret, dia mau kasih taunya setelah retret. Iya. Terus saya Mau cuma pulang. pikir apa iya ya Tuhan? Salah nggak ya gitu? Tapi ya saya cuma pikir nggak ada salahnya kalau saya cuma taat aja. Taat ikutin apa maunya Tuhan. Ini kan dari masa mudanya udah begitu antusias mencari Tuhan. Ya boleh tahu apakah karena dari orang tua Pak Bambang sama orang tua Nani itu begitu Mendidik mencintai Tuhan rohani. juga? Mendidik enggak. rohani. Tidak. Enggak. Jadi apa dorongan dari masa mudanya? Iya, menjadi rohani. Tiba-tiba itu datang satu kehausan. Walaupun saya pernah diinjilin kan, saya sekolah di luar, saya diinjilin sama saudara, sama ada teman, tapi nggak pernah masuk. Saya malah bilang, fanatik, kalian terlalu fanatik. Dia tanya, saya udah punya pacar belum? Saya bilang belum. Saya tanya dia balik, kamu udah punya pacar belum? Ntar tunggu dari atas katanya. Wah, saya nggak suka tuh yang ngomongin begitu dulu. Tapi pulang ke sini, saya kerja, saya ketemu accounting manager saya Protestan, diajak saya ke gereja. Dari situ saya haus sampai saya cari, saya bilang saya harus sampai ketemu Tuhan. Dari situ saya terus. Kok tiba-tiba mau Pak waktu diajak itu kok tiba-tiba Bapak nurut mau? Ada sebuah kehausan dan kerinduan aja datang yang saya nggak tahu. Nah itu kan bisa juga berbicara waktu Tuhan kepada orang-orang pada waktu saat waktu saya itu kalau nggak salah tahun 87 88 gitu. Melanda Indonesia waktu itu pujian penyembahan itu luar biasa dan orang-orang datang cari Tuhan. Nah saya mungkin salah satu dari situ. Ya memang masa itu Kristen lagi Ya. boom berkembang cukup. Betul. Iya. Jadi roh Tuhan tuh Ya, Kalau Roh Kudus keluarga lah. saya belum. Justru lewat saya 12 tahun mama saya papa akhirnya terima Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan. Kalau Cina Cici belum sekarang. Tapi Kokoh 3 bulan sebelum dia meninggal dia terima Tuhan Yesus. Adik sudah terima, saya bawa, saya ajak. Adik yang laki juga. Tinggal Cici sekarang sama suaminya. Waktunya Tuhan lah ya. Ya, waktu Tuhan. Nah boleh tahu kalau Cinani sendiri nah Bu rohaninya? Nani sendiri gimana? Saya Cici yang awal-awalnya tuh cari Tuhan, kita belum keluarga belum ada yang kenal Tuhan. Tapi terus Cici ajak-ajak sampai akhirnya saya juga ngalamin mukjizat. Dalam arti waktu itu saya kan ibadah di tempat Pak Yakub Nahwai. GBI Mawar Saron waktu itu masih ada di Cikini, gedung apa ya, saya lupa lah namanya, tapi yang pas di pinggir kali itu. Jadi waktu itu saya lagi down, dalam arti saya biasanya mama sama Cici pergi ke gereja, saya pasti diajak harus. Saya cuma pikir ngapain sih ke gereja gitu, yang penting jadi orang baik aja, udah baik udah cukup gitu loh. Terus saya ngalamin waktu saya SMA, saya dapat beasiswa untuk ke Amerika. Tapi karena satu dan lain hal mama nggak punya, jadi enggak. Nah saya komplain sama Tuhan waktu saya di gereja. Saya bilang, Tuhan sebenarnya ada nggak sih? Kalau memang ada, kenapa buat orang kaya aja yang bisa pergi? Tapi kita nggak punya, kan bisa pergi. Selalu mama kan bilang gini, ada pepatah Chinese selalu bilang, kalau ada kapal kagak ada layarnya gak bisa jalan. Kalau ada layar, ada kapal, nggak ada angin, kagak bisa jalan gitu. Jadi segala sesuatu harus saling lengkapin, ada pas baru bisa jalan. Nah di situ saya lagi
ibadah, saya komplain, saya bilang, bohong, jangan-jangan kita dibohongin, saya bilang gitu, dengan konsep-konsep ini. Tuhan, terus saya tahu-tahu Roh Kudus berbisik, jangan kamu khawatir. Lagi waktu kita nyanyikan ada lagu, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Itu kan lagu sederhana yang umum ya, tapi waktu itu ada suara bicara, jangan kamu khawatir. Nah, saya pikir, oh ada siapa ya? Kok nggak ada samping saya, nggak ada orang gitu. Terus ngomong lagi, apa yang kamu khawatir? Hah? Nggak bener nih, berarti ada siapa nih yang ngomong? Saya, wah, terus saya ini, Tuhan kalau memang itu kamu, sejak saat ini saya akan total buat engkau. Saya serahin dan saya selalu bersyukur. Ke depan apapun itu saya percaya ada penyertaan Tuhan bagi kita. Oh, jadi sejak itu tuh komitmen untuk melayani Tuhan tuh dari situ ya. Iya. Dan akhirnya kemudian yang waktu udah pasangan ketemu itu penyataan dari Tuhan, Pak Bambang jodohnya, terus pacaran berapa? Nggak pakai pacaran. Sebetulnya dari sisi saya begini. Nah, ini saya perlu sampaikan. Saya itu dulu mungkin dibilang kalau sampai pacaran dengan perempuan-perempuan nggak sampai jadi-jadi. Gagal. PDKT dong. PDKT, demen-demen gitu, tapi nggak pernah ada yang bener top. Ketika saya bekerja, saya sebetulnya sudah tinggal sendiri waktu itu di Nias, Kelapa Nias. Satu hari saya pulang, saya duduk, capek, tiba-tiba saya bisa nangis tuh. Terus saya ngomong sama Tuhan, coba saya ada pendamping. Makanya ketika ketemu itu, ada satu keyakinan di hati saya, inilah yang Tuhan kirim, yang tulang rusuk saya. Nah, saya mantep. Lalu dia juga dapat mimpi. Padahal dia sudah sama orang lain, tapi maksudnya ada yang dia sukai, tapi Tuhan rubah. Akhirnya tiba-tiba deket aja berdua ya. Iya. Saya dalam 3 bulan ya. pada masa itu saya malah ngomong-ngomongan sama Tuhan. Saya bilang, saya menghibur diri sendiri. Ya udah, mungkin sebagai saya belum siap jadi suami. Makanya belum dikasih-kasih. Oh, mungkin saya punya keuangan belum mapan untuk bisa punya istri, punya anak. Ya sudah, saya tunggu. Tapi Tuhan justru kasih bilang tahun depan. Sehingga itu mempengaruhi saya. Dan yang kedua gini, koko saya punya keluarga yang waktu itu berantakan. Jadi ketika saya sering melihat di rumah tangga mereka ribut hampir tiap hari seperti di neraka, saya itu udah ambil sebuah keputusan, saya nggak mau punya rumah tangga seperti ini. Saya mau belajar dari sini bagaimana supaya saya tidak mengalami hal yang sama. Sehingga saya set pikiran saya, kalau saya mau kenal sama seorang perempuan, mau pacaran gitu, minimal 2 tahun saya harus kenal dia. Tetapi begini, yang terjadi Tuhan patahkan semua konsep-konsep kita. Tuhan bilang bukan konsep kamu, ikut konsep saya 1 tahun. Nah, kita jalanlah itu 1 tahun. 3 bulan. Sejak dari retret itu, tiap hari saya ke rumah. Apel siaga tuh tiap hari. Berarti dekat dong rumahnya. Kan dia di Keramat, saya Kelapa Gading. Lumayan jauh. Lumayan. Ya, kalau lagi pacaran kan jauh. Kalau lagi kayaknya cinta mah dekat. mau Bogor Jakarta juga Dekat dilayani aja ya. kalau lagi Iya, itu lagi namanya semangat. jatuh cinta. Nah, tiap hari sampai itu baru berjalan berapa 3 sih? bulan. 3 bulan. Saya Langsung tanya lamar. dia, udah, saya ngomong ke mama kamu ya, lamar. Dia bilang terserah. Ya, saya ngomong orang tuanya bilang keputusan ada di dia. Gitu. Nah, dari situ akhirnya kita married di tahun 91. Dan waktu pacaran dengan Pak Bambang itu karena emang udah dapat penyataan Tuhan awal-awalnya, terus waktu Pak Bambang udah approaching Bu Nani itu gimana tuh jalaninnya tuh, tambah yakin atau gimana? Saya yakin karena waktu itu saya bilang juga sama yang sebenarnya udah mau lamar saya.
yang dari Amerika. Jadi saya bilang, saya dapat pernyataan Tuhan. Lo nggak salah, enggak, saya bilang. Karena saya yakin dan saya mantap. Terus dia tanya, bukan yang tanya, bukan dia. Dia tanya, cakep, enggak. Kaya, enggak. Pinter, kagak, saya bilang. Kok mau? Suka, enggak juga. Terus kenapa? Karena Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh, saya nggak berani ambil resiko. Saya ikut. Walaupun waktu merit saya bilang gini, Pak, saya tuh nggak suka banget dan nggak cinta loh, nggak ngerti apa itu. Karena saya cuma taat aja. Itu aja modalnya. Walau 3 bulan itu nggak ada, pasti ada progres lah. Tumbuh feeling nggak? Tumbuh. Iya, tapi Setelah enggak dalam juga. arti maksudnya kita cuma lebih banyak pelayanan ya. Jalan bareng, tapi ya gitu. Sampai ada proses cinta belum. Nah, aneh kan? Jadi Aneh, tapi dia bertumbuh. Tapi rindu ya. Tapi Tapi rindu. saya melihatnya gini, kalau orang dunia dijodohkan orang tua, nah ini dijodohkan oleh Bapak di surga langsung. Nah, Iya. Pasti hasilnya beda. Nanti ada kita- prosesnya, slow gitu. Dan lucu ya jadinya ya, baru kita melihat ternyata nggak cinta tapi menikah tapi karena taat. Iya. Nah, Tapi yang penting itu pilihan tapi Tuhan. akhirnya growing, nanti mungkin bisa diceritakan setelah menikah. Sampai akhirnya tahun keberapa ya? Saya lupa, saya sampai baru bilang, Pak, baru saat ini saya ngerasa benar-benar saya sayang dan saya 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Yes. Jadi selama itu saya cuma jalanin. Saya tahu ini tuntunan Tuhan, saya jalanin istilahnya dengan ketaatan dan tulus aja. Berarti selama proses 7 tahun itu dari Ibu Nani ke Pak Bambang itu gimana? Tetap sebagai istri romantis? Iya, Atau biasa, kalau itu usaha yang biasa. dilakukan, misalnya aku nggak cinta nih, tapi aku pengen make the love grows, itu ada. Betul. Kita cuman pikir sebagai kewajiban dalam arti yang terbaik aja. Ingat itu toh aja. Kan kita menikah diberkati pada waktu itu oleh Pak Dani Tumewa ya kalau nggak salah. Dan ya. itu mewah. Oke. Nah, di dalam pernikahan itu kan seperti biasa ada janji. Nah, janji itu yang kita saling ngerti harus kita kita pegang. Karena janji itu kepada Tuhan. Dan kita diberkati walaupun lewat hamba Tuhan, tapi kan Tuhan yang memberkati dan mempersatukan. Amin. Apa yang dipersatukan tidak boleh diceraikan. Nah, itu kita pegang. Kita hidupi firman Tuhan ini. Nah, itu yang membuat terus perlahan. Dan kalau mau terus udah boleh ceritakan, kita langsung di dalam pernikahan kita hampir selama kalau kita ngomong sampai 34 tahun ini jarang sekali ada percekcokan atau ribut yang besar, itu jarang sekali. Tapi ada satu momen ketika anak saya yang pertama itu Samuel umur 17 tahun, pada zaman itu warnet sangat merajalela di Kelapa Gading. Oh iya. Dia disekolahin tapi bolos-bolos, main game terus. Nah, dia nggak bisa terima karena dulu sekolah susah bener, sampai dapat beasiswa di SMA dan sebagainya gitu, sampai masuk UI tanpa dipilih. Tapi kok anaknya seperti ini? Nah, secara logika dia nggak bisa terima. Kalau saya bilang kita percayakan, kalau saya pakai iman istilahnya, kita percayakan sama Tuhan. Jangan mau kamu, tapi nanti Tuhan yang atur sendiri anak ini seperti apa. Tapi belum bisa. Ya sampai satu titik Tuhan ingetin saya, anak tuh bukan boneka atau bukan sesuatu yang kita yang bikin. Mau bentuknya istilahnya mau seperti apa, kita kan cuma punya pikir tadinya awalnya Samuel tuh pintar, bagaimana bisa dia lebih banyak mau ke hobinya kan. Buat kita kan kita nggak bisa terima, dalam arti kalau pintar harusnya jadi juara, sama seperti saya dari dulu saya nggak pernah nggak juara, jadi juara satu antara 1 sampai 3 gitu. Jadi kita
sebagai ibu ya nggak habis pikir gitu, dan nggak, aduh kok bisa gitu, kesel ujung-ujungnya. Tapi kita nggak bisa pakai kekuatan kita. Kenapa nggak? Sebenarnya yang bentuk anak tuh Tuhan. Itu saya sampai akhirnya baru lepas. Oh iya ya, saya salah selama ini. Saya maunya anak kita mesti ngeles, mesti begini, mesti begitu. Itu kita maunya. Jadi saya sekarang juga selalu bilang sama teman-teman yang punya anak ya, terutama para pengerja atau apa, saya bilang jangan inihin anak kita, bukan kita, tapi biarin Tuhan sendiri yang bentuk dia. Waktu kita udah lepasin, nanti dia berkembang bukan pengennya kita. Iya. Dan sekarang anaknya Malah justru dengan game-game itu sekarang jadi influencer untuk di PUBG Mobile Indonesia. apa? PUBG. PUBG Mobile kayak PUBG Mobile satu mainan. komunitas lah ya. Oh Iya. Iya, Buat mungkin dia promosi game untuk game semua. game PUBG. Jadi malah ada income dari situ malah ya. Justru waktu COVID orang susah, Iya. kan maksudnya kita pada semua stop ya. Justru lewat itu. Iya, dia bisa Sampai dapat sekarang. income sampai Iya. sekarang. Iya. Wow. Iya. Padahal banyak yang goyang. Perusahaan-perusahaan seperti itu banyak yang goyang. Tapi ya puji Tuhan ada anak saya dua-duanya selalu ada kerjaan sampai hari Ada ini. perkenanan Tuhan. Nah kita Amin. tahu itu semua adalah hasil dari kesetiaan kita juga dalam melayani Tuhan. Itu juga buah dari kita mendidik anak kita dalam takut akan Tuhan. Sehingga sekarang mereka banyak bikin kita. Saya mah kalau sama istri sekarang tinggal dibawa jalan aja. Anak yang biayain ya Anak semua saya ya. yang khususnya yang kedua gitu. Nah dia yang ajak jalan. Semua kasih karunia ya. Semua Iya, kasih betul. karunia. Jadi saya ngelihatnya pernikahan yang dimulai dari inisiatif Tuhan dan keduanya itu benar-benar taat Betul. dan memasuki pernikahannya beda. Kalau yang saya lihat, kalau inisiatif manusia kan kayak agak nafsu ya gitu. Jadi Ya ada yang Dengan- karena cuma menurutin karena hawa mau nafsu. karena dengan keinginan seks daging. dan lain sebagainya dimulai dengan free sex dulu biasanya ya. Betul. Nah, tetapi yang kita sering dengar memasuki pernikahan dengan ketidakudusan biasanya memang baik Sering bertengkar masalah. dan Betul, masalah Oh rumah jadi tangga. masalah akhirnya. Sering masalah. Iya. Betul. Tetapi waktu ini teladan untuk memasuki pernikahan dengan kekudusan ya pastinya ya Pak ya, Betul. dengan kasih kepada Betul. Tuhan dan Tuhan yang menyertai, bahkan sampai anak-anaknya pun disertai Tuhan, dan keduanya nih sekarang lagi menikmati Menikmati buahnya dari masa mudanya ya. Kami sering ngomongin ke teman-teman anak atau ke pengerja-pengerja gitu, kita bilangin yang masih single, kalau kamu suka sama satu orang, kamu harus bawa dalam doa. Pada saat kamu bawa dalam doa, kamu harus netralkan hati kamu, karena kebanyakan orang suka salah, karena dia udah suka, seolah-olah dia berserah, padahal dia agak maksa gitu Dia ke Tuhan. nentuin sendiri. Kalaupun Tuhan bilang enggak, dia bilang ini dia udah jodoh saya. Itu masalah. Kalau saya, Tuhan kalau ini udah jodoh saya yakin saya forget it yang lain. Saya nggak takut dan saya netralkan hati saya ikut. Nah, ketika kita mau sungguh-sungguh ngikutin itu, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nah, saya mau tanya juga, setelah nikah lah ya, yang namanya kita kehidupan seorang pria, pastilah yang namanya teman-teman lama atau teman pelayanan wanita yang mungkin coba hubungin. Dalam hal itu, bagaimana Pak Bambang respon itu? Nah, kita tidak lepaskan pasti ada teman-teman lama, bahkan yang belum kenal Tuhan. Teman-teman saya itu banyak yang sekolah dari luar negeri, bikin grup lagi, kita diundang juga. Dia pun demikian, teman-teman ada banyak. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi satu, kita hindari teman-teman yang itu, Negatif. yang ngajak-ngajak. Walaupun pada waktu itu pernah ada cobaan sekali. Wah. Wah itu hampir ribut. Nah itu Boleh salah dong satu. cerita Pak. Jadi Gimana? saya dipancing sama teman-teman karena saya tolak terus. KN. Saya bilang Jadi sorry ya, enggak, saya enggak. Ketemu-ketemuan, dia bilang enggak, cuma ketemu-ketemu.
satu titik, ini ada yang ulang tahun teman kita, masa kamu nggak datang? Udah ketemu, akhirnya ketemu. Dari ketemu saya diajak minum, dicekokin, dikasih abu, rokok supaya lebih mabok. Lalu diajak, kamu tinggal mobil. Waktu itu di Dusit Tami. Oh. Ayo kita karaoke dulu sebentar. Diajak ke tempat karaoke, kamar sendiri. Waduh, serba-serba semua. Diteleponin, suruh matiin. Akhirnya saya matiin. Pulang jam 5 pagi dikunciin. Walaupun ada perempuan, tapi di situ hati kita juga, aduh, nggak benar. Tapi ikut aja karena saya memang jujur saya suka dengar sound system yang bagus. Suka di klub-klub dulu waktu sekolah di luar negeri begitu. Musik lah. Musik. Tapi akhirnya pulang ribut saya jelaskan. Nah sejak itu saya jauhi teman-teman yang seperti itu. Saya nggak mau lagi. Nah, Harus kita ngerti kelemahan kita juga yang nomor 2. Kalau kita terus ikutin, satu saat kita bilang kuat pasti kita jatuh. Jadi komplotan. Jadi komplot. dan akhirnya jadi kebiasaan gaya hidup dan akhirnya rusak Ya, pernikahan. dan itu juga yang ketiga, kalau seseorang sudah menikahkan, dia sudah bukan hidup untuk dirinya sendiri. Yang masa lalu nggak bisa kita menikah. Saya udah punya teman ya, saya mau pergi sama teman. Banyak tuh yang begitu. Banyak. Sudah menikah. Iya. Saya mau pergi sama teman-teman, kamu nggak boleh larang. Orang cuman kumpul-kumpul gini. Tapi kan nggak ada yang tahu berbuat apa. Iya. Nah itu kita sudah beda. Waktu terjadi itu, Bu Nani boleh jelaskan keselnya atau Iya, saya cuma pikir, wah bisa gak bener nih kalau keterusan. Jadi ya saya bilang sama ini, saya nggak suka ya kayak gitu. Kita mesti pilih-pilih karena kita nih hidup bukan buat kita lagi. Karena kita kan cerminan Tuhan atas kita, bukan cuma hidup asal-asal gitu. Tapi dimanapun kita ada, orang akan lihat kita tuh beda. Karena Tuhan tuh ada di dalam kita. Betul. Itu aja. Jadi itu yang jadi modal saya. Kita punya apa ya? Prinsip mungkin saya cewek tapi lebih kayak ke cowok kali ya, atau karena saya didikannya politik ya. Jadi iya di atas iya, enggak di atas enggak. Dan saya dimanapun kita ada, usahakan untuk senantiasa kita selalu sadar dan kita itu siapa. Jadi mawas diri terus dalam arti. ya waktu si Pak Bambang dikunciin jam 5 ya? Iya. Saya kunci atau memang lagi tidur? Lagi tidur, tapi maksud saya kan kita pintu kunci itu, saya cuma bilang pas udah ketemu saya cuma bilang saya nggak mau, kalau saya nggak kayak gini kamu akan jatuh terus, akan terus seperti itu. Pak Bambangnya langsung nurut gitu ya? Ya saya tahu salah, udah pasti pulang pagi itu salah. Kaki saya juga melangkahkan ke tempat yang salah kan. Kalau orang bilang nanti, ya itu kalau istilahnya dibaptis kakinya belum kena tuh. Makanya masih jalan. Tapi itu karena kita tidak berjaga-jaga. Dan kita tidak menyangka, makanya hidup selalu harus, kita perlu berjaga-jaga. Di dalam rumah tangga sekalipun, iblis kan selalu mau menghancurkan sampai hari ini. Iya. Siapapun punya rumah tangga, pasti iblis mencoba lewat berbagai macam cara. Nah itu yang aku mau nanya ya, ini kan sedikit di luar topiknya Pak Bambang, tapi kita mau lihat pengalaman orang yang di dalam topik ini nih, maksud saya. Banyak orang kan yang suaminya harus berhubungan dengan entertainment ya. Betul. Ya kan? Dengan mitra bisnis. Betul, itu ya. banyak yang akan harus pertemuan-pertemuan yang seperti Pak Bambang tadi ngomong, dicekokin, ya kan, Ya. banyak lah. Iya. Menurut saya juga Nah, itu kan keputusan kita. Kita bisa pilih kok. Akhirnya istrinya kan marah-marah lah. Biasanya rumah tangga biasanya jadi kisruh. Nah, maksudnya sedikit tips untuk pria-pria yang harus Yang entertainment. pekerjaannya demikian. Iya. Dia harus berdoa. Makanya saya bilang kuncinya satu doa, kedua dia juga harus tahu kelemahan. Tapi kalau dia sudah tahu kelemahannya, suka jatuh ketika berkumpul seperti itu, jadi dia harus keluar. Dia harus keluar. Dengan Betul. segala resiko bahwa dia tidak mempunyai Job. pekerjaan. Hmm. Kan itu dia harus milih. Dia harus milih. Tuhan apa? Dunia. Dunia. Dia percaya nggak
kalau dia taat, dia keluar, Tuhan akan sediakan, akan gantikan. Dan dia harus berdoa, Tuhan, saya tahu ini tidak baik tempatnya. Ada di gereja juga begitu, kita kasih tahu, kamu harus doa supaya Tuhan bisa kasih kamu pekerjaan yang lain tanpa harus ikut-ikut seperti itu. Karena kalau terus-terusan banyaklah orang bilang nanti kita akan nginjilin di tempat seperti itu, tapi ujungnya jatuh gitu kan. Itu gak punya hikmat tuh. Iya. Jadi kalau kita nginjil kan kita bawa orang yang dalam gelap ke terang, kita nginjil, bukan kita ikut kita yang malah ke bawah. Itu salah. Iya betul. Kenapa tuh? Ya, karena itu bisa merasa pembenaran enak, diri. ya? Pembenaran Nyaman, diri, ya? dia senang di situ, tapi dia bilang kita anak Tuhan, kita juga menang. Ya itu bukan tempatnya. Menurut saya justru orang yang gelap kita harus tarik ke gereja, ke tempat yang netral. Kita injil. Berarti kembali kepada firman yang Yusuf diganggu tante Potifar ya. Oh, itu harus lari. Lari. Seperti itu. Bukan dia Hampirin. nginjil, nggak bisa. Harus lari. Meskipun nggak semua dunia entertainment negatif sih, cuman rata-rata seperti itu ya. Harus hati-hati. Enggak, kalau banyak juga orang yang sudah percaya Tuhan tapi memang pekerjaannya di sana. Nah kalau dia takut lebih memilih situ, berarti kan duniawinya dia masih di situ. Setelah menikah, apakah dua-duanya langsung aktif dalam pelayanan? Tapi kan soalnya anak masih kecil waktu itu. Iya. Apakah dua-duanya? Terus ya. Terus jalan, Jadi dari anak kita merit bawa. kan kita sudah aktif di Jakarta Press Center. Terus abis merit kita tetap aktif di persekutuannya. Gereja di Wisma Karsa. Tetap walaupun punya anak kita tetap ini. Karena Kita bawa anak kita ke gereja. tapi ya. kan mereka anugerah yang Tuhan kasih buat kita. Jadi istilahnya udah aktif pelayanan dari muda sampai menikah, setia di dalam pelayanan. Karena banyak kan alasan, anak kita masih kecil nih. sibuk ini Sibuk. itu yang Jaga tadinya anak, jadi kita nggak bisa aktif pelayanan. malah lama-lama suam-suam kuku ya, bukan banyak ya kayak gitu juga ya. Jadi sebetulnya saya gini, saya ngetes salah satu saya ngetes juga, saya lupa bilang waktu itu dia kepengen sekolah, udah dapat beasiswa, doa dapat beasiswa ke luar negeri. Itu impian dia. Ke Amerika. Setelah menikah? Belum. Sebelum nih. menikah. Saya balik dulu ke situ, sebelum menikah itu. Tapi saya dapatnya begini. Kalau kamu tetap pergi ke sana, berarti kita bukan jodoh. Oh, saya kira Pak Bambang nyusul. Enggak. Kenapa? Tuhan taruh di hati saya, ini kalau sudah studi, dia bisa nggak makan. Di perpus bisa hidup dia dari pagi sampai malam. Tuhan pertemukan kita supaya bawa kita ini selevel. Level rohaninya. Iya. Dia kan dibawa begini sekarang. Kita jadi imam, kita harus tuntun dia. Nanti ketika menikah. Tapi sebelum menikah, kalau dia sudah mau sekolah tinggi, nanti dia semakin ininya sulit dikontrol kan. Kita bilang orang pinter itu kadang-kadang sulit diatur. sukar. Iya. Orang kaya, orang pinter tuh sukar bener percaya sama Tuhan gitu kan. Jadi itu saya bilang, tapi dia ternyata tetap ambil keputusan tidak pergi. Wah. Itu kan tambah klop, Iya. berarti bahwa buat saya ini dia sudah confirm. Padahal Sehingga besar sejak juga itu loh. nggak ada hal Seneng ya, pengen ya. Wah itu impiannya. Ya, Memang kan nggak saya gampang. waktu SMA nggak jadi. Terus waktu saya di UI dapat kesempatan ke LA, ada buat masyarakat Asia Tenggara, diutus dari UI. Kan gimana gitu kan? Tapi ya saya cuma pikir taat aja. Wow, nggak gampang. Modalnya gitu. nggak gampang. Banget. Apalagi saya dari dulu punya impian kan Cornell gitu. Aduh, kayaknya impiannya orang politik. Wow. Biasanya gitu. Tapi setelah kita udah married, udah jalan, pelan-pelan saya tuntun, berubah dia kan, terus nambah, dia mau ngambil S2. Saya bilang, oke, silakan. Boleh. Oke. Tapi kan sudah ada saya, Iya. dampingin. Tapi S2-nya agak jauh-jauh dong. Enggak, di UI Jakarta. juga. Oh, Saya iya. di UI. Di UI juga. Politik. Gitu. Oh, politik. Kenapa suka politik, Bu? Nggak tahu tuh, saya suka aja, dalam arti kan orang
dulu pikir orang kita biasanya kan maunya ekonomi atau apa, tapi saya cuma pikir untuk merubah sesuatu tuh sebenarnya dasarnya itu di politik. Oh, nanti suatu saat mungkin bisa jadi anggota DPR ya Bu ya? Saya waktu itu Kalau mau begitu sudah dari kapan bisa. Iya, Oh. bisa. ditawarin, Bisa. tapi Cuma Jalannya Tuhan. Jalannya ya. Tuhan. iya saya cuma enggak, Tuhan bilang bukan di situ, kamu lebih di ini. yang penting Oke, politik buat jangan pakai pelayanan. di dalam rumah tangga. Iya, juga jangan di gereja. Tapi dengan Cina nih udah tahu, jadi dia mengerti, justru Iya. menghindari Iya. yang Betul. tidak baik, politik-politik gereja dan Betul. ya kan gitu. Nah, jadi menarik ya yang tentang pernikahan Bapak dan Ibu tuh jarang ya masuk di dalam kekudusan pernikahan. Iya, yang dari Ya, jarang awal banget. udah Udah benar-benar. disatukan sama Tuhan Iya. dan hidup melayani dalam ketaatan. Nah, ini kan pertanyaannya kita supaya relate dengan mungkin banyak yang terjadi di luar sana, sekalipun pernikahan Kristen kan banyak yang sudah dimulai dengan ketidakkudusan. Bahkan pelayan Tuhan sekalipun banyak yang melanggar hal itu kan. Mungkin termasuk kita ya, jujur aja ya. Karena kita juga bukan orang Kristen malah dulu, ya kan. Jadi nggak ngerti hal kekudusan. Kita berpikir yang penting jadi baik, saling mencintai gitu kan pikiran kita dulu. Ada tips gak untuk pernikahan yang udah seperti itu? Bilang harus pelepasan ya, roh perzinahan dan lain sebagainya, untuk supaya pernikahan itu tuh direstui Tuhan kembali, dikuduskan, disucikan. Karena kan kita tahu, saya pernah mendengar dari suatu pastor bilang, waktu engkau memasuki pernikahan dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, apalagi perzinahan, itu sangat merusak rumah tangga itu sendiri. Seperti kayak ada kutuk ya istilahnya. Ada ya. efeknya. Nah, untuk mungkin relate ke penonton yang mungkin dia rindu nih supaya untuk dibersihkan rumah tangganya biar gue sama suami gue sampai tua adem ayem nih kayak rumah tangga Bapak Ibu. Itu perlu gak yang namanya pelepasan atau datang ke hamba Tuhan untuk pengakuan dosa? Pertama memang harus Ya. confess, mengakui apa yang sudah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Itu cukup berdua suami istri doa di ruang doa mereka sendiri atau Tidak harus ke masalah. pastor? Sebenarnya tidak Nah, bisa. Kalau bilang pelepasan Mm-mm. juga boleh. Mm-mm. Boleh-boleh aja, tapi sebetulnya firman Tuhan juga bilang kan gini, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, apapun itu bentuknya. Kita bisa merdeka. Yang penting setelah kita bertobat, kita ngerti, kita tahu kebenaran bahwa itu salah, dan kita tidak mengulangi lagi. Artinya bertobat, berbalik dari jalannya. Kalau dulu ke sini, sekarang berbalik 180. Iya. Lalu kita ngerti firman, itu akan bebasin kita. Yohanes 8. Tidak selalu harus mau keterikatan merokok. Saya ngalamin kalau rokok. Kebenaran memerdekakan nggak perlu ditengking-tengking. Oh, dulu Bapak rokok. Oh iya dong. Nggak kelihatan. Soalnya. Nggak kelihatan. Karena selalu gosok gigi. Karena kalau apalagi kalau udah kenal dia kan, saya bohongin dulu, terus dulu. Oh. Pakai minyak angin, gosok gigi dulu, makan permen, pedes. Terus kapan lepas? Pas pernikahan gitu? Setelah saya sudah dalam Tuhan, saya udah ngerti, belum ngerti tapi tahu salah. Tapi kan nggak bisa lepas nih dosa ngikat nih. Padahal Tuhan sudah bilang kita sudah ditebus, kamu sudah dimerdekakan dari setiap kutuk-kutuk segala macam. Tapi karena kitanya masih suka pada dosa, sulit. Jadi tahu dulu bahwa itu tidak berkenan. Jadi saya tahu, ya Tuhan, tahu sih ngerokok ini tapi enak, tapi susah. Nah Tuhan mau kita punya kesungguhan hati dulu, tekad. Setelah bertobat, tekad, mau. Kalau kita pakai kekuatan sendiri kadang memang sulit. Mintalah Roh Kudus Kekuatan tolong. Roh Kudus. Boleh tahu gak Pak, tekad yang kuat itu apa sih di mindset Bapak? Ya itu bahwa hal itu tidak disukai Tuhan. Oke. Dia benci. Maka kita kalau kita bilang kita pengikut Kristus, kita ya harus benci juga. Yes. Ikut apa yang diajarkan itu, ikutin. Oke, balik lagi ke pernikahan ya yang harus kekudusan. Jadi kalau memang sudah memasuki dengan ketidakkudusan,
Artinya seperti tadi, Dia harus bertobat. bertobat dan Bertobat. berdua confess di hadapan Betul. Tuhan pun nggak masalah ya, Betul. berdua bersama. Yang masa lalu kubur, tutup. Yes. Sekarang kita kan sudah ciptaan baru kata Tuhan. Jalanin hal-hal yang baru ke depan, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan. Betul. Nah, saya mau menarik ya, karena ini kan kita sering juga melihat dampak-dampak dari orang yang, karena penting banget ya memasuki pernikahan di dalam Tuhan untuk diberkatin kan memang kekudusan di dalam pernikahan kan. Berkat itu kan nggak selalu bicara harta melimpah, tetapi dengan kedamaian sampai anak cucu bahagia pun Saling itu percaya pun saling itu percaya, sebenarnya berkat. akur itu kan Iya, berkat betul. yang luar biasa di dalam pernikahan. Bagaimana kalau misalnya orang ini tidak mentaati lah kekudusan dan dia tidak mau confess misalnya, dan dia menganggap remeh, let's say lah ya, mungkin apa sih Pak dampak-dampak selain rumah tangga kisruh, rumah tangga apa marah-marahan terus lah istilahnya, selain itu apa lagi Pak? Ya, kalau tidak diselesaikan itu akan jadi sebuah celah di mana nanti iblis bisa masuk dan menyerang dan membunuh dan membinasakan rumah tangga itu. Tetapi juga kita mesti ngerti bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi sekarang yang sudah kita tabur ini kan tahu itu gak bagus, kita pasti akan tuai loh. Masih mau menerima tuaian itu atau mau dilepaskan? Karena sekali kita kayak orang bercerai, itu pasti akan ada dampaknya ke anaknya. Betul. Ketika satu suami istri sudah disatukan menjadi satu, berpisah itu seperti dipotong, Dagingnya dua-duanya akan berdarah. berdarah. Dan anaknya juga akan berdarah-darah juga sama. Iya. Dan perpisahan perceraian itu dia tabur kan, dituai di kehidupan anak-anaknya, yang laki, yang perempuan, akan turun. Iya. Nah, bagaimana supaya itu kutuk itu kita harus patahkan dengan kita bertobat dan kita percaya darah Yesus sudah menyucikan, sudah menguduskan kita. Kalau orang bilang masih mau perlu dilepasin, kalau dia keyakinan itu silakan datang ke hamba Tuhan. Tapi di situ juga dia mesti percaya. Setelah dilakukan itu dia harus percaya saya sudah selesai dengan ini. Dan dia Nah, harus bertobat. isi dengan firman. Ya. So kalau nggak diisi dengan firman, kata firman Tuhan, yang jahat akan kembali 7 kali lipat lebih banyak. Nah, satu lagi Pak, benar gak kalau misalnya dampak, sekali lagi kita menarik ya bicara kekudusan dalam pernikahan. Kalau yang tadi tuh belum dikonfes, belum pelepasan dari hal-hal yang tidak kudus, maka kebanyakan ya pihak suami itu yang kami juga sering lihat akan gak ada kepuasan di dalam hal seks kan Pak, betul ya? Itu Nggak pernah akan puas. ya relate kan Pak, betul ya? Betul. Nah akhirnya karena tidak puas kan yang kita lihat banyak pria-pria tuh akhirnya terjatuh di dalam perzinahan, ya kan? Nah itulah problem yang saya lihat sering terjadi juga Pak. Betul. Makanya kalau sudah di dalam Tuhan, Allah kita kan kudus. Tapi setiap kali kita menyembah sesuatu, kita akan menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Tuhan yang kudus, lama-lama kekudusan itu juga jadi bagian hidup kita. Betul. Gitu. Nggak usah susah payah. Karena orang gini, selalu ikutin kalau seperti di zaman perjanjian lama. Harus 10 perintah Allah harus diikutin. Harus. Zaman perjanjian baru nggak begitu. Kita adalah pelaku firman. Bagaimana kita pelaku firman? Ketika firman itu tinggal di dalam hati kita. Jadi kita harus baca, renungkan, perkatakan, terus firmannya tinggal. Ketika firman tinggal di sini, otomatis kita bisa melakukan. Karena ketika kita melakukan atau kita mau membicarakan sesuatu mengenai kesembuhan dalam tubuh kita, kita tinggal ngomong. Firman itu sudah ada. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ya. Apa yang telah dipersatukan dengan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kan harus terus ada dalam sini kita. Iya, melekat ya. Iya. Puji Tuhan karena Bapak memang sudah
kenal takut akan Tuhan itu pun sempat hampir dicoba lah istilahnya ya. Ya, setiap orang di dunia pasti ada pencobaan. Setelah selesai berhenti jalan merokok pun tengah-tengah masih ada. Iblis kadang-kadang balik lagi gitu. Tapi kalau kita udah nggak mau kembali, dia nggak bisa apa-apa. Nah, yang saya lihat banyak yang pria-pria justru rajin nih ke gereja awal menikah. Kemudian karena ada 1-2 hal, akhirnya kendor nggak ke gereja, dan disitulah mulai terjerumus ke dalam dosa. Nah, akhirnya mengakibatkan kan istrinya depresi ya. Kalau Pak Bambang kan memang imannya kuat. Nah, bagaimana dengan yang prianya udah jatuh ke dalam dosa, istrinya pun akhirnya ikut depresi, dan itu ya akhirnya kacau balau sih. Ya sebenarnya istri mungkin, kembali lagi penolong. Mungkin boleh dari Bu Nani ceritakan untuk tips dalam menghadapi itu. Kalau tipsnya, kalau umpamanya dalam pernikahan, kalau yang saya selalu ini lihat ya, kita istri jangan pernah banyak menuntut. Segala sesuatu tuh masalah terjadi karena kita tuntut suami kita seperti yang kita mau. Sama seperti ke anak. Jadi kita kalau nggak ada tuntutannya, ini harusnya kamu begini, harusnya kamu begini, harusnya kamu begini. Sepertinya harusnya rumah tangga nggak gimana. Suami bisa ada kesalahan atau kenapa, pasti ada salah kita juga. Ambil bagian. Nah, kita mesti koreksi. Apa dari kita yang memang mungkin kita melayaninya kurang, atau mungkin kita bagaimana sikap kita. Kita anggap suami kita tuh, kita kan leher, dia kepala, atau terbalik, dia yang jadi leher, kita yang jadi kepala sebagai istri. Kita harus sadar kalau kita dalam struktur kita hanya leher yang jadi penolong. Untuk bikin suami kita bisa tegak atau geleng-geleng itu leher. Jadi, berarti suami yang jatuh tadi, ya jawabannya istri itu harus bisa menolong, bukan menuntut. Suaminya berubah. Malah, dengan mendoakan, mensupport. Iya, karena justru waktu dia sama seperti terhadap siapapun itu ya, waktu dia dalam jatuh atau apa, dia kan gak sadar. Kalau dia sadar dengan sendirinya kan, ya dia tahu. Tapi waktu itu justru bukan kita jauhin atau kita tuding atau kita bagaimana sama dia, justru kita mesti kenceng doa, sama kita mesti rangkul dia. Betul. Makin kita deketin itu jadi nggak hilang. Jadi bukannya garang ya? Nggak tambah boleh garang sama sekali. Tambah itu tambah jauh ya, tambah jauh kumat. Dan tambah hilang. Itu yang memang Tuhan, bukan Tuhan, maksud saya itu yang sebenarnya iblis mau supaya kita makin gitu. Kita kan itu sebenarnya gede daging. Bicara firman kasih itu menutupi banyak hal, segalanya. Betul. Cuma kan banyak sekali kayak misalnya pria jatuh dalam perselingkuhan misalkan, waktu kembali ke rumah tangga kan istrinya belum bisa mengampuni. Doanya banyak mereka bilang, udah kita pisah kamar, padahal itu bukan malah membuat lebih dekat, tetapi membuka celah lebih besar. Nah itu gimana menurut? Di dalam Alkitab boleh berpisah sementara ya, pisah kamar kayak gitu ya. Tapi harus sepakat dua-duanya. Memang kalau ngomong lebih mudah, kok dia nggak bisa gitu. Tapi kan apalagi perempuan, namanya hati itu pasti ada seperti gitu. Nggak gampang. Nah makanya saya kasih tip gini, sekalipun kita sedang berada dalam zona nyaman dalam pernikahan kita, mau berapa tahun, di level berapa tahun sudah menikah, istri harus selalu dan setiap kali berdoa. Ketika suaminya pergi ke kantor, dia harus doain supaya Tuhan tutup bungkus, perlindungan Tuhan, jangan diarahkan, jangan sampai suaminya mengarah kakinya ke tempat-tempat yang tidak benar, ketemu teman-teman yang nggak baik, yang nggak benar gitu. Istri peran untuk doa. Kalau dia doa, tapi doanya gini juga. Jangan doa yang seperti orang yang menghakimi. Bukan menghakimi, rutinitas. Sekarang gini, orang Tuhan nggak mau cari orang Kristen. Dia nggak mau orang beragama, tapi dia mau orang yang mengalami dia, yang punya hubungan sama dia, yang menjalani. Kalau bilang kita mengasihi, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Doanya harus powerful. Orang, saya sudah doa Pak. Iya, dia sering kan, saya sudah doa.
Tapi tetap begitu. Kadang kita mesti cek ada doa kita yang salah. Motivasi kita doa salah. Cara kita berdoa salah. Nggak pakai iman. Jadi itu ditentukan dari kita. Makanya kita harus belajar firman Tuhan. Harus bertumbuh. Sang suami juga begitu. Dia kalau bertumbuh dia ngerti bahwa kalau dia ngadepin masalah itu semua sebuah proses yang harus kita lewati. Kadang-kadang kita harus dimunikan bagaimana supaya jadi emas yang muni karakter kita lewat proses. Kadang-kadang ada kita nggak sabar. Tuhan kasih orang yang nggak sabar di proses. Nah kita mau terima nggak? Apa kita mau lewatin? Atau kita nggak suka? Nggak pernah selesai. Kadang diizinkan istri atau suami yang kurang sabar juga itu untuk memproses kita. Termasuk pasti dalam apa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa kebaikan. Dan nggak bisa membandingkan, wah kenapa Pak Bambang itu orangnya baik, ramah, kok suami saya begitu? Nggak bisa. Nggak bisa, masing-masing orang prosesnya ada. Beda-beda. Nah, yang penting kembali lagi kepada orang itu nih ya, pribadi di dalam rumah tangga kita nih. Kita libatin Tuhan nggak di dalam pernikahan kita? Sama kayak kita mau Tuhan kita libatin dalam bisnis kita. Kalau kita mau pakai kekuatan kita sendiri, ya kamu tanggung sendiri. Tapi kan kita sudah ada satu nggak kuat, dua ya bisa bertahan. Tali 3 lembar kata firman Tuhan Lebih kuat. kuat. Ya berarti kita harus libatin Tuhan di tengah-tengah kita dalam segala keadaan. Tuh saya ajarin dia istri, tapi juga dia anaknya Tuhan. miliknya Tuhan kan, anak Tuhan juga. Barang siapa memusik biji mata Tuhan, dia harus urusan kan sama Tuhan. Nah, saya ingat itu terus. Jadi saya nggak mau musik dia nggak mau. Kita nggak ada dalam pernikahan kita tangan satu pun nggak ada, saling kita nggak ada. Karena kita saling hormatin. Saya tahu dia juga punya Tuhan. Demikian juga bukan hanya tangan tapi teriak juga. Semua, Iya kan? semua. Walaupun awal kalau perempuan pasti ada lah begitu. Iya. Tapi kalau dia nggak banyak, nggak banyak. Nah, Termasuk waktu pulang pagi juga nggak terlalu dimarahin. oh malah ada tapi nggak apa kayak kalau orang senapan tuh sampai kagak berhenti gitu. Nah kadang laki nggak bisa terima tuh kalau dari pagi sampai sore terus begitu. Kadang-kadang dia bisa kesel, bisa naik kan darahnya. Jadi makanya setiap orang yang hidup sungguh-sungguh sama Tuhan nanti dituntun. Dia tahu kapan waktunya mesti ngomong. Jangan langsung ngomong. Kapan saat yang tepat, cara bicaranya, nadanya juga itu menentukan semua. Iya, menentukan hasilnya. Iya. Tapi ya ini ya kan ini benar-benar pasangan ideal hamba Tuhan lagi, makanya produknya kayak gini, tenang-tenang adem ayem dalam menghadapi masalah. Itu sampai anak-anak teman-teman anak saya hampir sebagian besar minta diberkatinya pernikahannya sama kita. Karena mereka main-main setiap kali bilang, tuh bapak mama lu kayaknya rukun banget gitu, kayaknya gimana ngelihatnya. Nah itulah yang Tuhan mau lihat di dalam setiap pernikahan kita. Menjadi berkat buat orang lain. Dan teladan. Iya. Karena inilah pernikahan betul, yang tanpa kita ngomong orang bisa lihat, wah ini rumah tangga yang rukun. Gitu. Berarti ini saya mau ini buat relate ke penonton juga dan semua orang-orang yang mungkin dia merasa rumah tangga gue udah kacau balau, hancur nih, laki gue juga udah main perempuan dan gak mau balik-balik, pokoknya kacau lah, tidak rukun. Nah kan rindu dong pengen rumah tangga kayak bapak dan ibu, tapi kan mungkin mereka berpikir kalau bapak dan ibu kan startnya from goodness, dimulai dengan hal-hal udah dari Tuhan. Nah bagaimana mereka yang udah dari awalnya tuh udah bukan dari Tuhan lah, mungkin seks dan lain sebagainya, KDRT dan nafsu segala macam, atau tetapi kurang mengenal Tuhan, tetapi mereka rindu, tetapi di saat tengah-tengah mereka udah hancur begini. Bisa Kalau di tengah-tengah kaca mereka dua-duanya mau balik, nggak ada yang mustahil. Tinggal kesepakatan mereka, ayo kita perbarui hidup kita. Yang Tuhan mau kan hidup kita di bumi seperti di sorga. Di sorga, artinya suasana sorgawi itu harus ada di rumah tangga kita, di usaha kita,
Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Lah harus mau dua-duanya. Tapi kalau ketika suaminya masih nyerong jalannya, istrinya harus tetap kuat. Bertahan. Harus teguhkan hatinya. Yes. Tetap berdoa, percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengubah. Bisa kok. Amin. Saya melihat dalam pelayanan banyak orang-orang yang hatinya keras. Asal kita tulus, kita mau Tuhan melawat dia, itu tinggal dari kita. Doa kita Tuhan bisa dengar. Amin. Dan bisa merubah orang itu. Amin. Koko saya aja nggak pernah mau percaya. Tapi Tuhan izinkan kena penyakit. Dan saya cuma, kok mau nggak dengar? Saya mau bersaksi. Saya ceritakan, tiba-tiba mau terima Tuhan Yesus. Cepat saya langsung baptis percik karena waktu itu dia udah sakit. 3 bulan kemudian dipanggil Tuhan. Tapi roh sudah diselamatkan kan? Iya. Kesembuhan itu kan nomor 1, kesembuhan roh yang paling penting. Iya, keselamatan. Yang penting dia masuk ke surga. Betul. Hidup di sini nggak sakit-sakit, tapi di sana Menderita. masuk di neraka terus kan Iya. sama juga bohong. Betul, betul. Jadi Begitu. Jadi buat khususnya kebanyakan ya yang kita dengar penderitaan ibu-ibu nih yang suaminya masih nyerong. Jadi Iya. tetap percaya sekalipun suaminya mungkin udah Belum sadar. tetap Tuhan percaya bekerja ya bahwa dalam Tuhan doa bekerja istri. dan tetap Kuatkan berdoa. iman ya. Betul. Kadang yang saya lihat juga banyak udah menyerahkan mereka. Iya. Ya kan? Nah, dia harus masuk dalam satu komunitas yang benar. Oh Iya, iya. saling Kalau menguatkan. tidak, Yes. dia ketemu sebuah komunitas yang tidak mendukung tapi yang ngikut pola pikir duniawi, dia akan ikut. Udah ngapain? Udah suamimu gitu, apa yang diharapin lagi? Cerai, tinggalin, cari lagi gitu kan? Tapi kalau dia masuk ke sebuah komunitas yang benar, komsel kah, apakah gitu, di sana dia akan disupport, didoakan supaya dapat kekuatan. Makanya orang percaya itu tidak bisa hidup sendiri, nggak bisa. Kita saling bergantung, saling mendoakan. Dan juga Saling komunitasnya menopang. juga jangan yang menghakimi, Betul, gitu kan? betul. Heeh. Jangan, nggak boleh. Malah dia makin kecil hati, Betul. gitu. Malah dia bisa anti. Kan sering tuh, lu sih yang nggak benar, jadi lakinya gini Oh, gini, iya, ada yang betul. seperti digituin, jadi Betul. dia tambah merasa down, Betul, ya, setuju itu. ya itulah komunitas ya. Iya. Penting Dan juga gini, kemarin saya dengar dari ibu-ibu dia bilang gini, yang bikin down bukan down ya, mungkin terpengaruh itu medsos. Ya sekarang kan TikTok, Instagram itu menunjukkan bahwa dengan meninggalkan laki-laki gue lebih bahagia nih, gue bisa berkarir. Jadi dia kadang jadi suka terpengaruh, apa gue ikutin kayak dia tuh malah lebih bahagia. Ngapain gue nunggu laki gue udah belasan tahun gak bertobat-tobat, capek. Kayaknya ini hidup yang kayak gini kayak jauh lebih enak nih, free independent woman. Nah, ini juga pengaruh sangat besar loh untuk sekarang. Iya, medsos. Orang yang Betul. diguncang pernikahan tuh Betul. akhirnya itu komunitas juga kan sebenarnya, Iya, tapi betul. komunitas online. Makanya dia harus ketemu yang benar. Dan orang yang ketika ngalamin hal seperti ini, dia harus memilih. Ketika keadaan seperti ini, dia mau percaya kepada firman Tuhan yang memberi kehidupan. Kan Alkitab bilang di dalam kitab Ulangan, pada hari ini kuperhadapkan berkat atau kutuk. Dia kasih tahu nih kutuk ini, berkat ini. Kamu pilih. Kita dikasih kehendak untuk memilih. Tuhan kan gak pernah maksa. Tapi dia sekarang harus memutuskan. Kalau mau menerima keselamatan, mau menerima kehidupan yang luar biasa, itu bisa didapat di sini. Kalau di sini dia bisa bayangin enak sekarang. Kelihatannya. Kan dosa itu Nanti enak. dia masuk lagi dalam sebuah pernikahan lagi, apa bedanya? Seperti yang pernah dia jalanin dalam pernikahan yang sebelumnya. Iya. Ada jaminan nggak? Nggak ada. Tetapi kalau hidup dengan orang apalagi yang udah percaya, yang seiman gitu kan, karena nggak ada jaminan tuh. Dia udah Kristen dari lahir sekalipun, tapi tidak pernah lahir baru, ininya, sininya, Menghidupi firman ya ya. bohong juga, nggak ada perubahan. Iya. Betul. Jadi penting banget menjaga komunitas baik di Iya. online Iya. maupun yang sekeliling. Ya kan pengajaran di luar itu banyak sekali pengajaran-pengajaran dunia yang memang bertolak belakang. Ya bahkan ada beberapa mereka melihat sampel dari hamba Tuhan yang
bisa menikah Iya. kedua kali juga itu juga nggak bisa diikutin karena prinsipnya harus kembali ke Bible. Betul. Yes. Betul. Iya, betul. Di dalam Maleakhi 2 2 ayat 16. 14 sampai 16 kan. Hmm. Kembali kepada istri masa mudamu. Iya. Iya. Iya kan. Seharusnya begitu. Hmm. Jauh lebih damai dan menyenangkan. Gak banyak polemik dan drama-drama. Betul. Nah, boleh tahu juga sekarang kan Pak Bambang dan istri menjadi gembala ya. Yes. Nah, boleh tahu dari kapan ya waktu itu ya? Oh, merintis yang Kalau gereja itu. gembala sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun. Nah, boleh tahu gak ya cara ibu dan bapak tuh untuk bersatu padu dalam pelayanan gereja ini supaya tetap kompak, Tanpa akur, konflik gitu. tanpa konflik. Oh itu. Tipsnya apa? Nah, kalau hal ini sebelum saya mengambil, kan saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan, sebetulnya pelayanan yang mana? Saya udah koordinator, sudah wakil gembala waktu itu di Tampak Siring. Saya sudah punya persekutuan sendiri di luar gereja. Tapi saya masih tanya Tuhan, Tuhan sebetulnya pelayanan saya yang mana yang Tuhan mau? Yang paling tepat, dia yang lebih tahu. Karena saya masih rasa Ada sesuatu. belum ada arahan yang pas gitu. Yang saya mantep, saya jalanin. Oh. Nah ketika Tuhan bilang gembala, dan itu didukung ternyata dari gembala senior saya yang di Tampak Siring, Pak Kiki, dia minta saya pegang. Saya doa. Waktu itu pun dia belum terlalu siap untuk jadi ibu gembala gitu. Nggak usah gembala-gembala deh. Yang penting pelayanan di luar. Nah, tapi Tuhan kan sudah ngomong sama saya cuma ngadu aja. Nah inilah dalam pernikahan juga gitu, selalu ngadu aja sama Tuhan. Jangan ngadu sama orang tua kalau punya masalah. Jangan ngadu sama teman, sama siapa. Nomor 1, ngadu sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Kalau suamimu nggak benar, kalau istrimu nggak benar, ngadu sama Bapa di sorga. Dia yang bisa bekerja buat kita. Bisa merubah hal yang tidak baik menjadi baik. Kan gitu. Nah saya doa, mantep, saya jalanin. Dia mantep, jalan kita. Akhirnya mantap juga. Iya, Mantap. awalnya saya cuma pikir jadi gembala tuh nggak gampang Iya. karena gimana ya? Ngadepin banyak orang. Banyak, ya. Dan Iya. kita mesti, Macem-macem. saya cuma bilang Tuhan, apa iya nggak salah? Kalau buat saya awal-awal saya pikir ini kan cari penyakit ya. Benar-benar apa ya? Tanggung jawab dengan Iya, itu kan nggak gampang dan Iya. kita tuh saya mau berbeda, nggak seperti yang saya lihat banyak. Iya, iya. Kalau lihat orang kaya cipika-cipiki, Iya, iya, Oh. iya. saya nggak mau itu. Saya mau hati Tuhan aja. sama. Merangkul berbagai Yes. kalangan. Semua kan nafasnya Tuhan yang ciptakan. Betul. Nggak ada yang mau kurang atau nggak mau gimana. Tapi bagaimana kita mesti punya pikiran dan hati Tuhan. Itu aja pegangan kita. Oh. Bagaimana kadang-kadang kan ada yang mungkin gimana, tapi saya diingetin Tuhan itu anak kamu. Anak tuh modelnya macam-macam. Jadi bagaimana kita mesti tetap bisa care dia, take care dia. dengan kasih. Itu kan seperti hati gembala, hati keibuan itu emang udah ada atau waktu ibu bilang ya mau melayani Tuhan tiba-tiba taruh? Enggak juga ya waktu Pasti itu. ada, sudah ada. Ada, tapi Makanya Tuhan bisa Benihnya tempatkan udah di ada. situ kan, sesuai Ada. yang Sudah cocok. dipersiapkan. Betul. Karena kalau yang saya ya akhirnya kan menggembalakan orang-orang ya yang konseling dan segala macam. Awalnya saya tuh nggak ada hati kayak gitu karena saya orangnya lebih kenabian gitu. Pokoknya tegur udah bisa pergi gitu Oh, kan. oke. Tapi tiba-tiba suatu saat Tuhan ngomong, lu harus gembalain umat-umatku, dia bilang gitu. Aku kaget, Tuhan kan tahu aku tuh nggak suka yang apa dengerin masalah orang atau apa tuh aku nggak biasa gitu. Tapi pas Tuhan kasih, wah Bisa. bisa, Bisa juga, cara itu bisa. Diperlengkapi, iya. Bisa Iya, diperlengkapi pasti. Awal-awal sih enggak gimana, tapi belakangan Tuhan bilang itu kan gembalakanlah domba-domba. Iya, Domba-domba bagaimana? Domba kan enggak semuanya ada yang mungkin lagi gimana, ada lagi gimana, bagaimana kita tetap take care dia.
apapun kondisi. Nah, waktu pelayanan kan pasti ada jemaat-jemaat ya yang konseling, ya kan? Itu gimana tuh konselingnya tuh? Kan banyak tuh kita lihat di dalam prakteknya gereja kan, konselingnya malah beda itu ya, apa? Malah jadi sama sesama jenis gitu. enggak, kita Kalau kan sudah di ada dalam standar di GBI. ada ya. Kalau pelayanan kita tidak boleh pria dengan wanita gitu. Kalau Juga pria harus ada biasanya pendampingan. iya. Soalnya ada yang ke gereja belum begitu. Akhirnya Iya, ada. istrinya cemburu. Betul, betul. malah Enggak, malah rumah tangganya jadi kalau bete-bete. wanita saya serahin ke dia. Ya Kalau memang pria seharusnya seharusnya juga memang gitu. iya kita juga soalnya masih ada ya kan yang belum ya. Jadi Ya, sebelum Ya, harusnya, ada sih ada. seharusnya udah jadi standar ya Pak Standar. ya di seluruh gereja Iya. ya. Rata-rata sih kalau yang di GBI, cuman apakah dia melakukan apa enggak kan kita Oh. nggak tahu juga. Oh. Iya. Iya kan? Namanya kan nggak ada yang kebal dosa ya. Nah, Iya. Aturan sih udah dibikin totonya. Iya. Harusnya ya kita kalau nggak mau jatuh kita ikutin. kita Karena berjaga-jaga. kadang juga banyak wanita kalau yang saya dengar gitu ya, saya perhatiin dia coba menghancurkan hamba Tuhan itu, nanti terus dipotret, diperes atau dijatuhin bisa. Makanya kita harus pinter. Berarti itu bukan jemaat kali ya Pak, mungkin di orang yang sengaja. Ya mungkin kalau di persekutuan atau apa. Atau, Ada yang banyak yang gitu. ya ada. Dia bisa ngancem-ngancem. Kayak kita berjaga-jaga aja dalam setiap laku kita. Ya karena sebenarnya yang masalah kayak gini kita sering dengar ya itu menjadi concern juga buat gereja-gereja sebenarnya yang Betul. harusnya menjadi terang malah jadi batu sandungan Betul. gitu. Iya kan? Jadi Seharusnya. ikutin aja instruksi yang sudah ada, kita harus taatin, ikutin, ya kan? Dan juga buat mungkin apa ya penonton-penonton yang nggak tahu tentang aturan gereja ini, kalau ibu-ibu bisa konseling ke istri pendeta ya. Betul. Kalau yang pria langsung ke bapak pendetanya Betul. gitu. Seperti itu sih. Iya, bagus sih. Mm-mm. Nah, kalau selama ini ya kan namanya kita menggembalakan jemaat, kita nggak bisa pilih jemaat yang seperti apa. Ada jemaat yang dalam kekurangan. Nah, itu kalau misalkan mereka dalam kondisi kekurangan, nah mereka pasti kan minta pertolongan pasti ke gembala. Gimana Bapak respon? Nah, ya itu memang selalu ada di gereja. Tapi puji Tuhan selama kita di gereja nggak terlalu banyak. Maka kita lihat orangnya, kita cari tahu dulu latar belakangnya. Umpamanya dia punya kebutuhan, dia baru masuk berapa minggu gitu, dia minta bantuan. Ya kita datang ke rumahnya, kita lihat. Ternyata rumahnya agak bagus lah, maksudnya ya Lumayan. sebetulnya mampu menurut analisa kita. Nah kita ajak ngobrol, ini apa masalahnya, kenapa begini. Dari situ nanti kita bisa tahu dan kita bisa memutuskan, oke, kita paling bantu segini gitu. Oke. Nah dengan akhirnya di pelayanan Bapak sekarang udah berapa tahun di gereja? Oh 7 tahun. 7. Nah dengan pertolongan Tuhan semuanya lancar, dengan Ibu juga bergandengan tangannya bagus ya Pak ya. Tapi ada gak di saat titik-titik tertentu tuh kayak merasa exhausted dengan kepadatan kesibukan pelayanan, akhirnya keseimbangan hubungan pribadi atau pernikahan tuh sempat ada sedikit gak stabil, pernah gak mengalami itu? Gak Tidak. pernah ya. Puji Tuhan. Karena Bagaimana melayani bersama. menjaga kestabilan itu? Karena gini, gimana? makanya kalau panggilan Iya, itu kalau bukan beban, kalau beban itu kita bisa berat. Kadang-kadang kan kita bilang, saya terbeban untuk melayani ini. Kadang-kadang bisa exhausted. Tapi kalau kita tahu panggilan kita, santai Enjoy. kok, relax. Karena kita sudah minta sama Tuhan, kita ini nggak bisa apa-apa. Tuhan panggil jadi gembala. Kita minta Tuhan berjalan bersama dengan kita, di depan kita. Jadi Tuhan yang bantuin beresin dalam banyak hal. Gitu, Iya. relax sekali. Luar biasa. Nah, terus saya mau nanya lagi nih ya, untuk Bapak selama jadi gembala, apa fenomena yang sekarang banyak Bapak lihat terjadi di dalam Kalangan hubungan jemaat. keluarga, pernikahan, khususnya di kalangan jemaat? Fenomena yang sekarang terjadi untuk tentang keluarga dan pernikahan.
Hari-hari ini ya, ada banyak orang mungkin mau pelayanan tapi dia belum siap atau dia belum melayani Tuhan. Nah, ini menjadi salah kaprah. Ketika dia nanti masuk pelayanan, itu juga rumah tangga bisa kacau. Atau suaminya bilang, nggak perlu pelayanan, kita gereja aja. Tapi dia punya kerinduan, dia sudah melangkah. Nah, ini juga bisa bikin sebuah kehebohan, keributan. Makanya harus sepakat sama-sama. Atau paling tidak suaminya mendukung. Gitu. Atau mungkin istrinya yang nggak didukung pelayanan oleh suami, atau sebaliknya, berarti yang merasa bersemangat tuh harus berdoa dulu sampai betul, minta kesepakatan dulu. terjadi. Iya. Betul, kalau kan dia tinggal doa Tuhan, saya minta suami setuju kalau saya mau melayani, atau kita bersama-sama, lebih bagus bersama-sama. Iya. Atau bisa terjadi gak sih misalnya pasangannya tuh ya nggak mendukung, mungkin disebabkan karena gini loh, dia berpikir, layanin Tuhan, lo layanin gue aja belum beres, jadi kayak ada hati kesel gitu kan dia. Mungkin nggak Pak? Bisa, Bisa makanya jadi. gini, ini nomor satu Tuhan. Iya. Di bawah Tuhan ada rumah tangga, ada pekerjaan, ada pelayanan. Ini nggak bisa diganggu nih, Tuhan dulu. Tapi rumah tangga kan penting juga. Jadi dia harus layani. Gereja yang paling terkecil terdiri dari rumah tangga ini yang paling kecil. Lah kalau di sininya nggak beres, bagaimana mau melayani? Betul. Jadinya pasangannya nggak mendukung ya. Melayani dulu yang di dalam, yang di rumah tangga dulu dilayani. Karena betul ya, saya percaya misalnya contoh deh, saya deh yang pengen melayanin, tapi saya nggak pernah ngurusin dapur, makan Nggak anak bisa. segala macam. Akhirnya mungkin dia kesel ya, saya ke gereja-gereja doa Melayani, kencang. layanin betul. orang, ini nggak dilayani. Iya, Ya. anak makan apa juga nggak dipikirin. Betul. Suami kelaparan dia nggak mikirin. Betul. Jadinya kan dia pasti bete sama saya. Harus ada keseimbangan. Iya, betul. Melayani sih boleh melayani, tapi di rumah tangga juga udah dilayani. Betul. Jangan gara-gara pelayanan rumah tangga hancur. Itu kan bukan kehendak Tuhan. Iya. Itu salah. Iya. Ataupun gini, suami sekalipun punya alasan, saya kerjakan buat istri supaya hidup enak, buat anak-anak sekolah segala macam. Tapi kalau kerja terus nggak ada waktu buat keluarga juga kacau. Itu kacau. Iya kan? Kacau juga Betul. pasti. Jadi istrinya bete, nggak Bete. mendukung. Itu. Ada orang bilang workaholic. Oh, kerja mulu. Yang ini nggak diurusin, anak nggak diurusin. Nggak bisa. Iya. Seimbangan Harus itu perlu. balance Ya. semuanya itu. Katanya kalau hidup itu kuncinya adalah keseimbangan. Keseimbangan. Iya, betul. Betul. Iya. Pak Bambang dan Ibu Nani bisa bagikan tips pernikahan buat anak-anak muda sekarang sebelum mereka mau menikah. Iya. Hal-hal apa yang mereka harus sadari? Oke. Mereka mesti ngerti bahwa pernikahan itu asalnya dari Tuhan. Nah, pernikahan ini bisa gagal bukan karena pernikahannya, tapi karena orangnya. Sebetulnya pernikahan yang didesain awalnya nggak begitu, tapi manusianya yang melakukannya yang salah. Nah, jadi mereka perlu satu, waktu mencari pasangan, melek matanya gitu kan, kenali dengan benar, terus bawa dalam doa. Sementara berjalan bawa dalam doa, bawa dua-duanya. Karena kadang-kadang mereka sudah oke berdua, ada orang tua nggak setuju. Sedangkan kita tahu bahwa persetujuan orang tua itu juga penting di dalam sebuah pernikahan. Karena mereka bukan cuma mereka menikah, tapi akan mengikat kedua belah keluarga, gitu kan. Bisa akur, bisa rukun, gitu kan. Lalu mereka mesti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau masing-masing hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sorga ada di dalam rumah tangga mereka. Amin. Amin. Tapi kalau cuman ngerti ayat, kutip-kutip ayat, nyerang-nyerang pakai ayat, menghakimi pakai ayat satu dengan lain, nggak bisa beres. Tapi kalau semua punya pengertian akan firman Tuhan, terus ditambah rasa takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kan begini salib, Cross. ke atas dan ke sesama. Sesama itu ke istri, ke anak. Kadang-kadang kita lupa, ke orang lain kita bisa ngampunin, ke yang paling dekat kita nggak bisa ngampunin. Nah itu nggak benar. Betul. Jadi bangun sebuah hubungan, komunikasinya juga harus benar dalam rumah tangga.
dan sebagainya. Nah, kalau dari Ibu tips yang sudah menikah tapi masih kacau balau rumah tangganya dan mungkin salah satu ingin rumah tangganya baik, yang satunya lagi melenceng, mungkin Ibu boleh Tips-tips yang buat terutama ya yang seperti itu hubungannya, jangan nuntut, itu aja satu. Iya. Pakai kasih Tuhan, pakai pikiran Tuhan, pakai hati Tuhan, minta Tuhan. Untuk hatinya ada di dalam hati kita, pasti berbeda. Kita pasti akan lakukan yang terbaik dan bagaimana kita mempertahankan sesuatu anugerah yang Tuhan sudah kasih ke kita. Iya, betul. Jangan menuntut ya, sekalipun pasangannya kan kemarin ya sering kita dengar, iya sih dia harusnya begini, harusnya begitu. Itu kan nuntut. Nuntut. Ya. Kenapa nggak kita sama-sama nggak sempurna? Suami kita nggak sempurna, kita nggak sempurna. Jadi jangan kita merasa udah kitanya yang sempurna banget gitu loh, nuntut dia. Harusnya kamu tahu, harusnya kamu harusnya kamu apa? Harusnya terus kenapa nggak berbalik kita? Kadang-kadang standar kita tuh kita harus turunkan dalam arti kita mesti lihat dia mestinya gimana, terus kita cuma kenapa nggak kita sih yang kita punya ini turunin, atau kita perlu naikin yang sesuatu mungkin yang kita masih jadi kelemahan. Kalau nggak nuntut, dengan sendirinya segala sesuatu tuh akan lebih baik. Jadi intinya sekalipun pasangan kita lagi terjatuh dalam dosa atau karakter yang buruk, yang lebih sadar intinya menerima. Iya, Ya, sama Menerima dulu. berjuang. sambil berjuang, sambil berdoa. Iya, Nah, dia kan harus mengerti bahwa suaminya itu sebetulnya orangnya sih nggak ada masalah. Tetapi ada roh di dalam dia yang membuat dia begitu. Kadang-kadang kesurupan, bisa mukul, bisa segala macam. Sebetulnya bukan dianya. Dia kalau ngerti itu, dia perangi di dalam doa. Yes. Iya. Ini Keterikatannya suka judi, suka minum, suka berzina, itu yang dia perangi. Jangan mundur, lawan terus. Betul. Percaya, pasti yang tidak baik akan menjadi baik. Amin. Iya. Apalagi dia memperkatakan firman kan, iya, engkau akan menjadi suami yang baik, engkau akan menjadi iya, suamiku yang deklarasi. takut akan Tuhan. Terus perkatakan itu akan jadi. iya. Yes. Tapi kalau kita terus kutuki kita ini, dia Iya. malah jadinya yang Makin kita jadi. makin Emang kamu jadi. nggak bener, dasar Iya. dasar apa, nah Iya. udah Makin jadi terus ya. Iya, Ada kita robah segala sesuatu Tidak yang pernah boleh negatif menyerah, jadi positif. intinya. karena ada kuasa di dalam setiap Yes. kata-kata kita. Betul. Yes, deklarasikan. Dalam Walaupun ucapan mungkin kita. yang kita lihat saat ini bagaimana, tapi aku percaya dia akan berubah. Kan banyak kalau yang kita lagi konseling, pasti dia nggak akan bisa berubah, Iya, iya. susah lah apa. Kalau kamu bilang susah ya jadilah susah. Jadilah susah. Jadi kita pakai iman kita Iya, bicara. sekalipun keadaan masih buruk Iya. ya, tapi kita lawan istilahnya Iya, dengan kata-kata yang iya. positif Betul. ya. Kita bikin pembalikan keadaan Dan buat kita. itulah buat pemirsa satu kesaksian Bapak rohani saya yang pertama-tama itu. Sebetulnya dia suami yang nggak bertanggung jawab, tapi istrinya saleh, berdoa terus. Pagi-pagi jam 2, jam 3 dia belum pulang dari naik klub segala macam, dia nangis berdoa di hadapan Tuhan. Suaminya pulang mabok, udah main perempuan, lihat dia begitu, ditendang, diapain, tetap dia doa terus. Ujungnya apa? Tuhan, dia nggak berpikir, dia pikir cuma Tuhan selamatkan dia aja supaya jadi orang percaya. Ternyata dipakai jadi hamba Tuhan luar biasa. Ini istrinya sendiri kesaksian. Iya. Dipakai Tuhan luar biasa dengan sebuah kepekaan. Ya kalau pelayanan tuh di persekutuan, di sini ada baju hijau, kamu sakit ini, Tuhan bilang maju, disembuhkan, sembuh. Tuh, Kepekaan. dia doa. Jadi doa itu akan menggerakkan mujizat terjadi. Jadi ini doa another level kalau saya bilang ya, bukan hanya doa yang bercurhat-curhat, tetapi doa betul, Dengan peperangan otoritas. ya. perang, Iya, lawan nih. iya, Jangan terus iya. mengasihi diri sendiri, Iya. tapi tahu Iya. waktunya dengan otoritas bertindak. Iya. Gitu kan, sebagai seorang istri rebut kembali, Iya. perkatakan Iya. Tuhan, apa yang sudah engkau bilang, Iya. yang sudah dipersatukan tidak dapat dapat diceraikan manusia. Iya. Maka aku percaya tidak akan ada orang-orang wanita siapapun bisa mengambil suamiku. Iya. Kan gitu, seperti salah satunya seperti itu. Wow, jadi tuh penonton-penonton yang masih bersusah hati, yang down gitu ya. Semangat. Dengan mendengar Pak Bambang ini jadi wow, timbul semangatnya.
dengan kata-kata positif. Kalau orang bilang positive affirmation, ya kan, afirmasi positif, perkatakan terus. Nah, ada kuasa di dalam kata-kata yang positif, maka Tuhan akan bergerak lewat iman dan Amin. perkataan Yes. kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada ayat mau disampaikan? Ya, saudara-saudara terkasih, Ya. penonton yang kita kasih di dalam Tuhan, kita telah mendengar kesaksian dari Pak Bambang beserta istrinya bahwa pernikahan mereka itu diawali oleh Tuhan. Mereka begitu taat kepada pilihan Tuhan, sekalipun ketika mereka melihat jodohnya belum tentu cocok, tetapi ketika mereka belajar dan taat, Tuhan akan mempersatukan pernikahan mereka. Dan kita lihat buah dari pernikahan Pak Bambang, mereka hidup di dalam ketaatan, mereka diberkati, sukacita, damai sejahtera. Dan kita lihat anak-anak dari Pak Bambang menjadi anak-anak yang luar biasa, diberkati. Dan hari ini juga mereka sangat sungguh luar biasa melayani Tuhan. Dan saya percaya semua ini tergenapi di dalam janji Tuhan, di mana di Mazmur 128 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya ditunjukkannya. Dan ayat ketiga, istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Dan di ayat keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin, dan ini tergenapi bahwa seorang pria yang takut akan Tuhan akan menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan dan sungguh diberkati dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya, luar biasa kisah kesaksian pernikahan Bapak Bambang dan Ibu Nani ya. Ya. Terima kasih kami mengucapkan Terima kasih. supaya bisa menjadi berkat dan inspirasi buat teman-teman semua. Sekalipun mereka memang diawali dengan rasa takut akan Tuhan, mereka udah pelayan Tuhan ya, dan mereka benar-benar taat sampai hari ini, semangat mereka mengasihi Tuhan. Tapi kalau teman-teman yang merasa aku tuh udah kacau, dulu juga udah kacau balau, tetap percaya Tuhan mampu pulihkan. Amin. Seperti tadi tips mereka adalah perkataan positif, melawan kuasa-kuasa kegelapan yang sedang merongrong mengintimidasi pernikahan bapak-bapak dan ibu-ibu penonton semua. Karena di dalam kitab Efesus 6 di ayatnya yang 10 dan 11 dan sampai 12, saya mau katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi teman-teman yang masih berjuang di dalam pernikahannya, mulai hari ini kita bisa berdoa ke level yang lebih lagi, yaitu di dalam doa peperangan melawan setiap kuasa-kuasa kegelapan tersebut ya. Tetap beriman kepada Tuhan, bersama Tuhan kita pasti bisa. Dan buat teman-teman yang butuh dikuatkan di dalam doa, teman-teman bisa DM di Instagram, TikTok kami Keluarga Hati Ilahi, atau teman-teman yang juga mau sekedar komentar, mungkin pernikahannya dipulihkan, boleh memberikan komentar juga di kolom YouTube kami. Dan siapa yang mau minta didoakan bisa DM kepada kami, dan kami tim siap untuk mendoakan teman-teman. Terima kasih Pak Bambang. Ibu Nani, terima kasih Bu Nani untuk atas kesaksiannya ya. Kesaksian Terima luar kasih. biasa. Yes, menjadi menjadi berkat. contoh dan teladan buat Amin. kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.